Sejak zaman Kesultanan Utsmaniyah berakhir, sejarah mencatat ada 3 negara atau kerajaan dengan wilayah kekuasaan terluas di dunia. Kerajaan Inggris mencapai puncaknya pada abad ke-20 dengan wilayah kekuasaan mencapai 35,5 juta kilometer persegi. Kekaisaran Mongol yang berkuasa sepanjang abad ke-13 hingga abad 14 Masehi dengan wilayah kekuasaan 24 juta kilometer persegi. Dan Kekaisaran Rusia dengan luas mencapai 22,8 juta kilometer persegi. Nah, Kekaisaran Rusia ini yang menjadi cikal bakal terbentuknya Uni Soviet di tahun 1917. Gak heran jika banyak yang salah kaprah dengan menyebut Uni Soviet sebagai negara Rusia. Padahal nih, Uni Soviet itu adalah wilayah yang terbentang di sepanjang Eurasia dan merupakan suatu kesatuan dari banyak negara. Meski sudah bubar nih, sejarah dan hubungan berbagai negara bekas Uni Soviet masih menjadi hal menarik untuk dibahas. Lebih indikasi Rusia untuk membentuk kembali Uni Soviet terlihat jelas pada saat pengibaran bendera Uni Soviet di Ukraina beberapa waktu lalu. Ukraina memang dulunya bagian Uni Soviet. Nah lantas, gimana nasib negara bekas Uni Soviet lainnya? So, stay tune sampai habis ya! Mari kita mulai dengan sedikit pengantar tentang terbentuknya dan bubarnya Uni Soviet. Rumah bagi 15 negara ini adalah sebuah gabungan atau federasi berbagai negara yang memiliki paham sosialis komunis dan resmi berdiri pada tahun 1922. Nah awalnya nih, federasi yang diberi nama Republik Sosialis Soviet ini terbentuk dari hasil gabungan 4 negara yang memiliki pemerintahan sosialis dan komunis, yaitu Rusia, Belarus, Ukraina, dan Transkaukasia. Nah, dari 4 negara ini, tepatnya tahun 1956, Uni Soviet menjelma menjadi kekuatan raksasa di dunia. Gak main-main, 15 negara sosialis bergabung dan menjadi bagian dari Uni Soviet kala itu. Sayangnya, kekuatan ini hanya bertahan 70 tahun. Ekonomi yang melemah, tekanan politik pasca Perang Dingin, krisis tokoh politik dan desakan negara bagian untuk merdeka adalah sedikit variabel yang membuat Uni Soviet harus runtuh pada akhir tahun 1991. Dari sini, perjalanan 15 negara bekas Uni Soviet dimulai. Selama menjadi bagian dari Uni Soviet, Rusia memiliki peran sentral sebagai republik terbesar dan menjadi pusat politik, ekonomi, dan militer. Saking pentingnya nih, ibu kota Rusia yakni Moskow menjadi pusat politik dan pemerintahan Uni Soviet. Nah, nama seperti Joseph Stalin, Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev, dan Mikhail Gorbachev adalah tokoh penting Uni Soviet yang berasal dari Rusia. Ya heran, selain menjadi negara terbesar, Rusia menjadi anggota Uni Soviet yang paling berpengaruh. Sejak Uni Soviet bubar aja nih, Rusia menjadi negara yang mewarisi dan menggantikan peran Uni Soviet di berbagai aspek. Seperti mengambil alih kursi Uni Soviet sebagai anggota tetap PBB dan berbagai organisasi internasional lainnya. Dan sampai situ aja, kekayaan hingga infrastruktur dan industri era Uni Soviet diambil alih oleh negara beruang merah ini. Tapi jangan salah, meski demikian, Rusia juga menjadi negara yang paling banyak mewarisi hutang Uni Soviet, mulai dari hutang luar negeri yang diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat hingga hutang kepala negara bekas Uni Soviet itu sendiri. Saking banyaknya nih, hutang ini masih belum lunas hingga sekarang loh. Belarus menjadi salah satu negara pendiri Uni Soviet. Di era Uni Soviet masih berdiri, negara ini berkembang sebagai pusat industri, khususnya produksi mesin dan teknologi. Sayangnya, negara dengan luas 207.600 km persegi ini menjadi lokasi pertempuran Jerman Nazi dan Tentara Merah Soviet pada saat Perang Dunia II berlangsung. Gak heran jika Belarus menjadi negara di daratan Uni Soviet yang paling banyak mendapatkan dampak dari Perang Dunia II. Belarus secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 25 Agustus 1991 dengan sistem pemerintahan presidensial dan menjadi industri manufaktur terwahid di Eropa Timur. Ukraina adalah salah satu dari 4 negara pendiri Uni Soviet. Negara ini memiliki peran penting dalam industri pertahanan dan menjadi basis utama pembuatan pesawat dan peralatan militer Uni Soviet. Ukraina sendiri resmi merdeka pada tanggal 24 Agustus 1991 dengan sistem pemerintahan semi-presidensial.
Meski berstatus ex-Uni Soviet, Ukraina justru fokus untuk mendekatkan diri dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Transkaukasia menjadi negara keempat pendiri Uni Soviet. Setelah Kekaisaran Rusia runtuh atau pada tahun 1922, Transkaukasia terbagi menjadi 3 negara, yakni Armenia, Azerbaijan, dan Georgia. Nah, setelah gabung dengan Uni Soviet, Armenia memiliki peran dalam produksi mesin dan peralatan teknologi Uni Soviet. Meski Uni Soviet runtuh, negara ini masih menjalin hubungan baik dengan Rusia dengan bergabung ke dalam Uni Ekonomi Eurasia bersama Rusia. Lain lagi nih, dengan Azerbaijan dan Georgia. Nah, kedua negara ini memiliki hubungan yang kompleks dengan Rusia. Hal ini terlihat dengan adanya kerjasama kedua negara ini dengan Uni Eropa dan Amerika di berbagai sektor. Gak heran jika Amerika Serikat sedang membantu upaya Georgia untuk bergabung dengan NATO. Nah, ngomongin NATO nih, bukan rahasia lagi jika organisasi ini dibuat untuk menghadapi Uni Soviet selama Perang Dingin. Namun siapa sangka, 3 negara ex-Soviet ini justru bergabung dengan NATO loh, yakni Estonia, Latvia, dan Lithuania. Ayal jika ketiga negara ini memiliki hubungan yang kompleks dengan Rusia. Berbeda dengan sebelumnya, ex-Soviet lainnya yakni Kazakhstan dan Kirgistan masih menjalin hubungan yang harmonis dengan Rusia. Kazakhstan memainkan peran vital dalam sejarah Uni Soviet, menjadi tempat uji coba 450 nuklir dan menjadi pusat pertanian Uni Soviet. Menariknya lagi nih, Kazakhstan adalah negara ke-9 terluas di dunia dan ekonomi terkuat di Asia Tengah. Ya heran jika negara ini memiliki pusat antariksa terbesar di dunia. Nah, kalau Kirgistan nih memiliki peran dalam dunia pendidikan dan penyebaran bahasa Rusia sebagai bahasa resmi Uni Soviet. Ayal, jika negara dengan luas 199.951 km persegi ini memiliki universitas terbaik dan menjadi pusat pendidikan kedokteran di Asia Tengah. Baik Kazakhstan atau Kirgistan sekarang bergabung dengan Rusia di Uni Ekonomi Eurasia. Moldova merupakan salah satu negara dengan tradisi anggur tertua di dunia. Saking banyaknya nih, 20% wilayah negara ini ditutupi kebun anggur loh. Gak heran jika Moldova memiliki peran penting dalam bidang pertanian, khususnya produksi anggur Uni Soviet. Sejak merdeka pada tanggal 27 Agustus 1991, Moldova lebih condong untuk mengikuti Uni Eropa ketimbang Rusia. 3 negara terakhir ada Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Tajikistan memiliki peran sebagai negara agraris di masa Uni Soviet. Selain pertanian gandum dan kapas, Tajikistan juga dikenal sebagai pusat produksi besi, aluminium, dan biji logam lainnya. Sedangkan Turkmenistan merupakan salah satu produsen gas alam terbesar di Uni Soviet. Gak heran jika negara ini menjadi eksportir gas alam untuk negara besar seperti Cina, Rusia, dan Iran. Nah, kalau Uzbekistan nih memiliki peran dalam produksi kapas dan menjadi pusat kebudayaan Uni Soviet. Tak ayal jika negara ini memiliki kekayaan seni dan kebudayaan hingga sekarang, seperti seni dan arsitektur yang mencerminkan campuran gaya Timur Tengah dan Asia Tengah. Berbagai karya seni tangan seperti kaligrafi, tenun, keramik, dan seni ukir kayu menjadi bagian paling penting dari kebudayaan Uzbekistan. Setelah merdeka, ketiga negara ini memilih untuk netral dan tidak bergabung dengan Organisasi Internasional Uni Eropa atau Uni Ekonomi Eurasia.